Ternyata orang makin tinggi imannya, makin tinggi ujiannya. Makanya kalau kita lagi enak-enak sholat, kemarin kagak ada apa-apa, sekarang kerja diberhentiin. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah limpah nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu kembali di channel YouTube kesayangan kita, Hafiz Akbar Official, kajian Islami yang alhamdulillah semoga adanya channel ini menambah manfaat untuk senantiasa Allah berikan kekuatan ibadah kita, dan Allah berikan kita kekuatan dalam taat kepada Allah. Allah berikan kita kekuatan di dalam takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kehariban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, hadirin hadirat channel YouTube Hafiz Akbar Official yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas bagaimana kekuatan daripada iman. Ya, jadi iman ini punya kekuatan yang luar biasa. Saking dahsyatnya kekuatan iman bisa nganterin orang itu masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum cari, nggak ada kekuatan lain yang bisa nganterin kita ke surga. Kekuatan harta kita, apakah bisa sih nganterin kita ke dalam surga? Sebanyak apapun harta kita, nggak bakal ada artinya biar kita bisa nyampe surga juga nggak ada. Apakah kekuatan jasmani kita bisa nganterin kita ke surga? Kita kuat jalan jauh-jauh, kita bisa kemana-mana, kita kuat, kita sehat, kita bugar, kita nggak ada penyakitnya sama sekali. Apakah kekuatan yang jasmani model begitu bisa nganterin kita ke dalam surga? Nggak bisa. Tapi iman, dia punya kekuatan yang dahsyat dan luar biasa. Apa sih iman? Iman itu definisinya adalah cahaya yang tertaruh di hati mukmin, itu namanya iman. Dengan iman ini, cahaya yang begitu sedikitnya Allah kasih iman, dengan cahaya itu si mukmin bisa bersyukur sama Allah, bisa ma'rifat sama Allah, bisa kenal sama Allah, bisa ibadah sama Allah, bisa ngerjain apa aja yang Allah perintah, bisa jauhin apa aja yang Allah larang. Connect kita, tergantung kita, segala sesuatunya berdasarkan iman. Bisa kenal kita dengan para nabi, kita bisa tahu tentang kitab-kitab sebelumnya yang pernah Allah turunkan kepada para nabi dan rasul. Semuanya Allah berikan sebab daripada kekuatan iman dan Islam kita. Dan iman ini Allah kasih bukan cuma-cuma iman Allah kasih. Makanya sudah sering dikatakan penceramah, para dai, para guru-guru kita, ternyata nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman. Kenapa? Kalau nggak ada iman, nggak ada artinya. Allah mau titipin apa aja sama kita, mau Allah titipin anak sama kita, mau Allah titipin istri, mau Allah titipin harta, mau Allah titipin apa aja, kalau antum kagak ada iman, percuma. Kenapa? Antum nggak bakal kenal dengan siapa pencipta, pada pencipta daripada antum nggak bakal kenal
pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada kisah. Ya, kita lihat seberapa kekuatan iman seseorang bisa ngegerakin semua orang bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca kitab, nama kitabnya adalah kitab Riyadhus Shalihin. Dan di sini ceritakan dari An Suhaib radhiyallahu anhu. Dari sahabat yang namanya Suhaib radhiyallahu an, semoga Allah meridhoi dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah suatu saat Nabi mengkisahkan. Ya, ada seorang raja, ya, fi man kana qablikum wa kana lahu sahir. Biasanya kalau seorang raja tuh dia punya tukang sihir khusus. Ini raja macam-macam nih, ada pentakwil mimpi, ada menteri-menteri, ada tukang sihir yang ngejagain raja. Ya, jadi kalau raja kenapa-napa, tukang sihir yang kerja. Tapi suatu saat tukang sihirnya ini ya kabur. Tua tukang sihirnya. Udah tua, udah lanjut, kira-kira regenerasi tukang sihirnya lagi siapa gitu. Ya kan? Karena ini udah lanjut nih usianya, orang yang udah lanjut usianya, takutnya nanti kagak ada yang gantiin, kalau dia udah kagak ada apa-apanya, atau dia meninggal dunia, yang gantiin sihirnya siapa? Makanya raja punya inisiatif. Ini qad kabartu fab'as. Kata tukang sihir yang tua ini, sungguhnya saya udah tua. Sungguhnya saya udah berumur. Fab'as ila ghulaman a'lam hussihra. Utuslah satu anak muda kepada tukang sihir dan suruh tuh tukang sihir ajarin anak muda ini sihir supaya bisa nemenin raja. Jadi tukang sihir yang tua rencananya mau diganti nih. Ya, diutuslah nih anak muda belajar dia kepada tukang sihir. Wa kana fi tariqihi idza salaka rahib. Tatkala di jalanan disalik nih, dia ketemu sama rohib. Rohib ini kalau kata kita pemuka agama. Setiap kali dia ketemu sama pemuka agama, faqa'ida ilaihi wa sami'a kalamahu fa'ajabahu. Dia duduk, ya enggak, sama-sama pemuka agama, dia dengerin omongan-omongan itu pemuka agama, fa'ajabahu. Hatinya tertarik tuh sama pemuka agama. Ya, dia dengerin tiap hari di tengah jalan. Wa kana idza atas sahira marra bi rahibi wa qa'ada ilaih. Dan tatkala dia datang ke tukang sihir, nanti udah pulangnya menuju ke istana, dia ngobrol lagi sama rohib di tengah. Jadi 3 nih perjalanannya. Dari kerajaan ke rohib, ke tukang sihir, ke rohib lagi, baru ke kerajaan. Dan ini berjalan nih terus-terusan. Jalan terus, ya kan. Suatu saat ada satu permasalahan besar. Ada hewan gede yang ngalingin jalan ini orang dan membuat warga ini semua ketakutan. Hewan besar nongkrong di tengah jalan, gede banget hewannya. Ya, ini anak muda mau ngetes, namanya juga anak muda ya. Kalau anak muda dia mau ngetes nih ilmu gue yang mana nih yang jadi nih. Ya, ilmu yang saya belajar sama tukang sihir, apa ilmu yang saya belajar sama seorang pemuka agama, nih yang manfaat yang mana, dia mau ngetes nih. Ya, tiba-tiba di tengah jalan orang beriringan, dia kagak lari tuh, ada hewan gede. Dia ambil kerikil, dia timpuk. Dengan keberkahan nih pemuka agama, apa yang saya pelajarin, mudah-mudahan dengan timpukan saya nih hewan bisa nyingkir. Pas ditimpuk begitu, nyingkir tuh hewan langsung. Makin hari nih anak bukannya yakin sama sihirnya, tapi yakin sama agama nih yang dianut nih. Ya, kenapa? Karena makin lama makin kebuktian. Sebagaimana kebiasaannya kita, semakin terbukti, semakin pengen tuh dia nyari tuh ilmu. Akhirnya sekarang makin lama bukan cuma 15 menit nih dia ngaji sama nih guru.
Makin lama makin panjang, 25 menit sampai setengah jam, sampai 1 jam dia belajar sama gurunya itu. Akhirnya lama-lama kan telat nih. Perjalanan ke tukang sihir telat, perjalanan ke kerajaan telat. Kalau dia nyampe tukang sihir telat, alasan dia ditahan sama raja. Kok ente telat datangnya belajar sihir? Raja nahan saya, kata dia. Kalau dia datang ke kerajaan nih, ke depan raja telat, ditanya, kok ente telat datang ke sini? Biasa jam sekian udah datang. Kata yang satu nih, kata ini anak, saya ditahan sama tukang sihir. Gitu. Ini alasannya bakal begini mulu. Apa kata gurunya? Ingat, semakin kuat iman ente, semakin suatu saat bakal datang ujian yang besar sama ente. Tiba-tiba semakin lama imannya semakin tinggi, ibadahnya semakin bagus ini anak. Bener-beneran Allah uji, ini orang bisa nyembuhin nih anak. Yang buta bisa melek lagi. Ya kan? Yang kusta dia bisa sembuh semua penyakit. Abros yang belang bisa sembuh. Raja udah girang. Kata rajanya berarti sihir gue berhasil nih. Ya kan? Karena selama ini nih anak taunya kan cuma belajar sihir. Kata raja, berarti sihir kita berhasil. Kenapa? Ini anak udah bisa nyembuhin, padahal belajarnya belum lama. Padahal ini anak bisa nyembuhin segala macam, belajarnya sama pemuka agama. Sama pimpinan dalam satu agama. Bukan sama ini tukang sihir, bukan. Sama tukang sihir ini, dia belajar, tapi dia nggak yakin. Tersiar kabar sampai ke raja tentang dia bisa nyembuhin begini. Raja manggil, kata raja, sekarang ente udah hebat berarti. Ya, ente udah bisa gantiin posisi tukang sihir yang tua yang biasa dampingin aneh. Tapi pertanyaannya, kok dalam waktu yang sesempit itu kok ente bisa ahli, katanya. Hebat ente, luar biasa. Ya, belajar sama tukang sihir lama-lama, tahu-tahu ente udah jadi kayak begini, Masya Allah. Luar biasa ente, gitu. Tiba-tiba, katanya nih anak kagak ngomong, kagak apa, dia ingat omongan gurunya. Kenapa? Semakin iman ente bagus, semakin tinggi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi? Suatu saat, salah satu menterinya raja ini matanya buta. Ya, tiba-tiba datang nih ke si anak nih karena perintah raja. Udah gitu udah punya tukang sihir yang hebat. Mata ente bakalan bisa lihat. Ente datang ke anak. Ternyata mantranya beda. Mantranya itu adalah Bismillah, dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini anak ngajak kepada Tauhidullah. Dia ngajak orang sebanyak-banyaknya masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sumber nih pengobatannya dia model begini. Makin lama makin banyak yang pengikutnya. Ternyata nih menterinya kaget. Kan Tuhan kita raja kita. Kok ente bilang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau antum nggak mau nyebut, antum nggak bakalannya sembuhin, katanya anak. Jadi harus nyebut Bismillah, harus nyebut Bismillah. Dengan nyebut Bismillah, nanti aneh bantu dengan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mata ente bakalan sembuh. Tahu-tahu nih matanya sembuh, balik ke raja. Kata raja, tuh kan, tukang sihir aneh jago kan, mata ente udah bisa melek lagi, katanya. Ini mata ente udah bisa melek berkat pertolongannya anak itu. Yang aneh suruh dia belajar sihir ke sana. Bukan. Dia bukan belajar sihir aja. Tapi dia menyebut nama Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang benar. Kaget nih raja. Bukan belajar sihir. Bukan. Tapi anak itu dia punya agama lagi. Yang agamanya adalah Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, dahsyat nih. Dipanggil nih anak. Disidang nih anaknya. Ente kenapa begini segala macam begini? Karena sihir nggak bisa ngebuktiin, kata anak itu. Dia ngomong depan raja kayak begitu. Ente belajar sama siapa? Pemuka agama. Panggil pemuka agama yang sini. Itu pemuka agama. Dia digergaji dari atas sampai bawah, terbelah badan. Nah sekarang giliran anaknya nih. Ini anak udah kita matiin aja udah. Kagak bakalan bener nih kalau kayak begini. Bisa gawat, nanti orang semua bakal ngikut dia. Dibawa ke gunung sama rombongan, yang rombongannya banyak. Dari atas gunung dia mau lempar. Ya. Waktu dia mau lempar, dia minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, lindungilah saya ya Allah. Ya Allah,
Bagaimana dengan orang-orang yang niat zolim sama saya, Allah? Itu tahu-tahu Jabal, itu gunung gempa. Gempanya gunung ngejatuhin orang yang ngebawa itu anak. Jatuh semua, pada terbalik, jatuh ke bawah, ambles semua. Ini anak tinggal sendirian. Balik lagi ke raja. Kata rajanya, pengawal gue pada kemana? Pengawalnya pada jatuh katanya. Ente selamat, aneh selamat sendirian. Wah, kata raja, kagak habis pikir nih raja, dibawa ke tengah laut. Ini bawa nih pakai perahu yang banyak, pegangin yang kenceng ikatnya katanya. Sampai di tengah laut, lempar aja nih anak ke tengah laut. Sampai di tengah laut ada ombak gede. Ombaknya gede banget, kena nih perahunya dia. Yang lain terbalik, nih anak kagak balik. Dibalik lagi. Raja, kata ini anak, raja nggak bakal bisa bunuh saya. Kalau Tuhan saya belum berkehendak bunuh saya, raja kagak bakal bisa bunuh saya. Tapi kalau raja pengen banget bunuh saya, gampang. Ini raja saking dipicu kayak begitu, kata raja, nggak apa-apa deh, yang penting lo mati deh. Ya kata raja, udah deh, caranya apa? Maunya apa? Gimana? Yang penting ente mati deh. Siap. Kumpulin semua orang di satu sa'id. Di lapangan kumpulin satu orang. Semua orang dikumpulin, warga-warganya. Yang selama ini Tuhan ini, rajanya ini. Pas dikumpulin, jangan lupa Tuhan Raja. Ya, ambil panah beserta anak panahnya, tepat lempar di pelipis matanya. Tapi ingat, sebelum lepas anak panah, ngucap dulu bismillah. Oh, dia lupa nih raja nih. Ya gak? Rajanya lupa bismillah, artinya dengan nama Allah, Tuhannya ini anak. Begitu. Ingat tuh, jangan lupa tuh. Kata kuncinya itu, dengan nama Allah, Tuhannya ini anak. Ini raja saking nafsunya, dia lupa nih kalimatnya nih. Kata raja, ya. Kata raja, udah nggak apa-apa deh, yang penting ente mati deh. Kalau ente mati beres nih semua nih urusan. Dia tarik tuh panah, rajanya nih yang harus bunuh, nggak boleh yang lain. Pas dia tarik, dibaca bismillah, ya gak? Dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhannya ini anak, ya. Saya lempar ini anak panah. Pas dilempar nih anak panah, kena pelipis, mati ini anak benar. Tapi kisahnya nggak nyampe di sini. Apa akhirnya? Ila so'idin, ini perkumpulan ngelihat semua nih. Kata ini perkumpulan, tuh, dengar gak tadi kalimatnya raja? Tuhannya ini anak bisa hebat begini, Tuhannya namanya Allah. Masalahnya muncul lagi baru. Apa masalahnya? Ini anak gugur satu, ini sekeliling selapangan jadi masuk agama Islam semua. Wah, makin ribet nih raja. Kata raja, wah, nggak ada habis-habisnya kalau kayak begini. Akhirnya nih raja buat ukhdud. Ya, ukhdud itu adalah lobang parit yang isinya api. Kata raja, udah deh nggak apa-apa, udah kita cemplungin aja deh semua atu-atu udah. Dicemplungin nih raja atu-atu, semua orang nyemplung satu-satu masuk parit. Semua beriman sama Allah Subhanahu Wa Taala, semua ngikut Tuhan ini anak. Jadi kan bahaya ini. Dahsyatnya ini anak kenapa? Imannya bisa nularin orang semua. Dan yang paling dahsyat lagi ada kejadiannya ketika nyampe nih ibu-ibu gendong anak kecil nih. Nih ibu-ibu takut nih masuk ukhdud, khawatir sama anak ya kata imannya. Ada ibu-ibu dia gendong anak kecil. Ya. Tapi ini ibu bukannya khawatir sama anaknya, bukannya nggak berani, kasihan ya anaknya kalau masuk lubang api. Itu Allah kasih kekuatan, anaknya ngomong, Bu, anak bayi dia ngomong sama emaknya, Bu, ini api cuman kulitnya doang. Di situ ada keriduan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nyemplung ke situ, sakitnya cuma di situ, tapi tembusnya langsung ke surga, Bu. Udah Bu, loncat aja, nggak usah khawatir. Mai bengong deh. Kata emaknya, nih anak Allah kasih bisa ngomong, itu kekuatan iman. Akhirnya tuh semua nyemplung ke situ. Jadilah semua orang beriman. Ini artinya kekuatan iman bisa merubah segalanya. Ini anak, satu hikmahnya yang kita ambil petik dari kisah ini, yang pertama kekuatan iman itu bisa merubah segalanya. Ya, satu orang beriman bisa ngajak semua orang bisa beriman, bisa menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita lihat yang kedua, apa ya? Pesan gurunya tadi. Semakin tinggi keimanan ente, bakal semakin tinggi ujian dari Allah Subhanahu. Ini ujian nih dari Allah Subhanahu. Ternyata orang makin tinggi imannya, makin tinggi ujiannya. Makanya kalau kita lagi enak-enak sholat, kemarin kagak ada apa-apa, sekarang kerja diberhentiin. Sholat kemarin, waktu belum sholat kerja mana-mana aja. Yang sholat kerja diberhentiin, ini emang
Iman lagi naik, semuanya diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi keimanan seseorang, semakin tinggi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah buat kita. Jadi kalau kita nih lagi enak-enak ibadah sama Allah, memang ada aja yang dibentur-benturin karena bagian dari ujian kita. Kenapa? Allah mau lihat iman ente ini asli apa kagak. Karena yang Allah butuhin iman aslinya, bukan iman palsunya. Tapi iman asli dia ketika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, untuk ngebuktiin iman asli kita, maka Allah harus uji kita. Maka kalau orang-orang yang takwa, dia nunggu diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita karena orang imannya lemah, kita malah males diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa gini-gini aja deh ya Allah dah. Ya nggak kuat, takutnya diuji. Masya Allah. Maka ini keterangan dari kitab Riyadhus Shalihin, mudah-mudahan menambah kekuatan iman dan Islam kita. Dan mudah-mudahan bisa merubah kehidupan kita untuk menjadi senantiasa orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.